Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sumani, Nakoda KMP Potling 2. Yang di sebelah kanan saya Saudara Dedi Arianto, KKM KMP Potling 2. Dan di sebelah kiri saya Saudara Eko Wahyudianto, Malim 1 KMP Potling 2. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2020, izinkan kami menyampaikan paparan tentang program-program kerja kami di KMP Potling 2 dalam mengimplementasikan ISMCode di atas kapal dalam rangka penilaian verifikasi secara virtual untuk kapal-kapal yang masuk dalam nominasi 10 besar penilaian ISMCode tahun 2019. Beberapa hal akan kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan tentang pelaksanaan dan implementasi ISMCode di KMP Potling 2, yang mana jawaban dan atau paparan ini merupakan rangkuman dari diskusi kami bertiga. Yang pertama yaitu bagaimana kami memanage latihan darurat agar kru disiplin dalam melaksanakan latihan dan terbiasa jika terjadi keadaan darurat di atas kapal. Sebagaimana kita ketahui bersama, ISMCode pasti ada di semua kapal dan semua kapal wajib melaksanakan ISMCode tersebut. Cuma yang berbeda itu bagaimana caranya kapal-kapal tersebut mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari di atas kapal dan bagaimana tata kelola manajemen keselamatan tersebut dilaksanakan dengan konsisten, dengan disiplin, dengan benar-benar dilaksanakan dalam tanda kutip, bukan sekedar formalitas atau copy paste saja. Tentunya tiap-tiap kapal memiliki cara yang berbeda meskipun tujuannya adalah sama. Kami, Nakoda, Malim 1 dan KKM di KMP Potling 2 ini tidak ada bosan-bosannya selalu memberikan motivasi dan seruan kepada seluruh ABK, baik pada saat sedang melaksanakan safety meeting atau dalam kondisi lain. Kami berbincang, berbagi cerita, berdiskusi secara personal tentang hal ini. Kami sadar betul bahwa betapa pentingnya pelaksanaan ISMCode dengan benar, dengan konsisten dalam melaksanakannya. Karena di pundak kamilah kunci keberhasilan terlaksananya ISMCode tersebut. Kami adalah role model bagi ABK yang lain. Manakala kami giat, kami konsisten dan disiplin melaksanakannya, tentulah ABK yang lain akan mengikuti dan menyesuaikan diri. Dan demikian juga sebaliknya. Target saya yang pertama yaitu merubah mindset atau pola pikir kita dari yang sebelumnya menganggap atau menempatkan kegiatan latihan darurat ini yang hanya sekedar formalitas, kurang mendapatkan perhatian dan prioritas dalam kegiatan rutin kami, kurang serius dalam pelaksanaannya, pelaporannya juga sekedar copy paste saja, menjadi suatu kegiatan yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan atau kewajiban kita yang lain, seperti halnya perawatan kapal, penanganan muatan, pelayanan terhadap pemakai jasa, atau kewajiban-kewajiban lainnya. Ini menjadi suatu kegiatan yang mendapat prioritas dalam pelaksanaannya. Memang tidak gampang merubah itu semua, apalagi sebagaimana kita tahu, yang namanya latihan darurat ini saja semakin hari semakin berkembang jumlahnya, baik dari jenis keadaan daruratnya yang bertambah, atau juga probabilitasnya yang semakin sering. Bahkan ada latihan darurat yang selama 1 bulan saja terdapat 4 kali latihan darurat. Maka dari itu, kami terus-menerus membangun motivasi, mencari cara bagaimana merubah mindset ini, membangun kesadaran dan kedisiplinan dalam pelaksanaannya. Dan salah satu trik saya, walaupun sederhana, tapi efeknya lumayan positif dalam perubahan ini, yaitu pada hari di mana latihan itu kita adakan, kita siapkan sesuatu yang spesial dibanding dengan hari-hari yang lain. Seperti halnya kami menyiapkan menu makanan yang spesial pada saat ada kegiatan latihan tersebut.
sehingga itu membuat hari latihan menjadi hari yang dinantikan oleh ABK. Bahkan ketika saya lupa belum melaksanakan latihan, seringkali saya diingatkan oleh kru. Nah, dari usaha kami inilah alhamdulillah pelaksanaan latihan darurat yang sebagaimana kita tahu jumlahnya semakin banyak dan semakin sering, itu secara konsisten kami lakukan dengan senang hati. Walhasil, kami laksanakan latihan darurat tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan terjadwal, malah seperti menjadi suatu kebutuhan. Dan sekali lagi kita dengan senang hati melaksanakannya, sehingga goalnya ABK menjadi lebih siap dan tanggap bila sewaktu-waktu ada situasi darurat di atas kapal. Walau tentunya kita berdoa bersama agar keadaan darurat tersebut yang sesungguhnya jangan sampai terjadi di kapal kami. Amin. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana program kerja nakoda agar ABK memahami Item Code? Sebagaimana kita tahu bahwa Item Code di atas kapal itu meliputi pemahaman, pelaksanaan, pelaporan, dan juga pengarsipan. Dalam hal pemahaman Item Code ini, ada dua cara kami untuk memotivasi kawan-kawan kru. Yaitu yang pertama, membiasakan kami sering-sering membaca dan belajar. Dalam hal ini selain sering saya ingatkan, juga saya tempatkan manual Item Code edisi terbaru tersebut selalu pada tempat yang mudah dijangkau, pada tempat di mana kami sering berkumpul bersama dan menjadi perhatian kita saat berada di ruangan tersebut. Sehingga dengan cara ini manual book tersebut akan sering dibaca dan dipelajari dan menjadi lebih gampang buat kami untuk mengingatkan kepada ABK manakala ABK sudah mulai malas-malasan untuk membaca dan belajar. Dan bila mana ada yang kurang dipahami, langsung kita diskusikan. Kemudian yang kedua, dalam safety meeting juga selalu menjadi pokok bahasan kami. Dan secara random biasa saya tanyakan tentang soal-soal Item Code kepada ABK itu. Dan ini menjadi challenge tersendiri bagi ABK untuk bisa menjawabnya dengan benar. Sehingga ini menjadi motivasi bagi kawan-kawan kru untuk lebih mempelajari dan memahaminya. Saya kira dengan cara seperti itulah kami memotivasi ABK untuk lebih memahami Item Code. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara pengarsipan Item Code di kapal? Kalau ini mungkin juga sama-sama dilakukan secara umum oleh armada-armada lain, khususnya di lingkup ASDP, yang mana hard copy atau arsip tersebut kita simpan di file owner masing-masing, dikelompok-kelompokkan, disusun yang rapi, kemudian diberi judul dan kode huruf atau kode lainnya. Kemudian dari file owner tersebut kita berikan tanda pembatas pada tiap bulannya. Dan kemudian kita simpan di almari penyimpanan arsip. Penyusunan yang rapi dan tertib dan seringnya dikontrol oleh penanggung jawab arsip pada masing-masing departemen akan memudahkan kita untuk menyiapkan arsip-arsip itu bila mana sewaktu-waktu diperlukan, baik itu diperlukan oleh pihak internal kapal maupun oleh pihak eksternal. Dan untuk pengarsipan sendiri di kapal ada dua jenis, yaitu untuk penyimpanan di secara soft copy dan hard copy. Untuk soft copy ada yang tersimpan di komputer office kami dan juga pada eksternal memori yang dipegang oleh Mualim 1 dan KKM. Dan dalam hal ini Mualim 1 dan KKM bertanggung jawab terhadap pengarsipan ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kapal pernah mengalami kondisi darurat dan bagaimana strategi untuk menghadapinya? Kami pernah mengalami keadaan darurat, yaitu pada saat berlayar terjadi kerusakan pada pesawat kemudi utama kami yang tidak dapat berfungsi dengan normal. Dan sesuai prosedur kami melaksanakan peran kemudi darurat sebagaimana yang biasa kami lakukan di dalam latihan. Dan peran ini juga biasa kami lakukan dalam kondisi normal. Kami sesekali menggunakan kemudi darurat untuk membuat kami lebih familiar dan terbiasa terhadap penggunaan kemudi darurat.
Dan untuk kejadian darurat yang lain, alhamdulillah KMP Portlink 2 belum pernah mengalami dan mudah-mudahan tidak akan pernah mengalaminya. Amin. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah kapal pernah mengalami kerusakan mesin yang parah dan bagaimana menanganinya? Juga bagaimana membangun komunikasi dari pihak eksternal dan internal agar kapal bisa beroperasi kembali. Alhamdulillah, puji syukur, KMP Portlink 2 belum pernah mengalami kerusakan mesin yang parah dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Seperti yang disampaikan KKM dalam diskusi kita tadi, bahwa KKM dan tim engine selama ini telah melakukan berbagai upaya agar supaya kondisi permesinan KMP Portlink 2 performanya selalu handal dan juga ruangannya selalu bersih. Dengan cara-cara yang mungkin sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perawatan secara rutin, secara berkala dan terencana terhadap main engine, auxiliary engine, generator, dan permesinan bantu lainnya sesuai dengan tahapan-tahapan perawatannya. Kemudian yang kedua, selalu menjaga dan merawat semua ruang-ruang permesinan dalam keadaan bersih dan nyaman, termasuk juga steering gear room dan area bawah lantai, juga got-got kamar mesin. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga kerukunan dan kekompakan tim bot, karena ini penting sekali, kerukunan dan kekompakan. Kemudian selanjutnya, deteksi sedini mungkin adanya kelainan dan segera ambil langkah perawatan secara terukur dan terencana. Kemudian yang kelima, perawatan peralatan kritis sesuai dengan jadwal dan juga pengujian alarm secara berkala harus dilakukan secara konsisten. Dan yang keenam, memastikan safety device kita dalam kondisi normal semua. Kemudian dalam hal komunikasi, khususnya dari Departemen Engine, sebagaimana yang kita lakukan selama ini, komunikasi selalu kita bangun dengan efektif, baik internal maupun eksternal, dengan tim darat, tim teknik darat, bila mana ada kelainan atau terjadi kerusakan, yang mana kru engine atau perwira mesin yang mendeteksi adanya kondisi abnormal segera memberitahukan kepada KKM atau masinis, dan segera kita ambil langkah pertama untuk penanganannya, yaitu disurvei kondisinya terlebih dahulu, kita diskusikan dengan tim engine dan mengambil tindakan pendahuluan perbaikan jika diperlukan. Kita perbaiki kalau itu kerusakannya kecil dan bisa kita selesaikan sendiri, dan jika memang diketemukan adanya kerusakan yang besar dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, akan segera kita laporkan ke teknik darat atau langsung ke manajer teknik. Kita buatkan ketidaksesuaiannya, kemudian dicatat di buku jurnal dan diajukan SP2BC atau permintaan barang bila memerlukan servis atau perbengkelan atau pergantian spare part. Kita terus bangun komunikasi hingga masalah kerusakan teratasi dan kapal dapat beroperasi dengan normal. Kemudian pertanyaan yang keenam, bagaimana cara nakoda membangun komunikasi yang baik dengan dokumen kontrol, dengan manajer dan dengan general manager? Sebagaimana kita tahu, untuk keberhasilan pelaksanaan SMPUT, salah satu komponen pentingnya yaitu adanya komunikasi yang efektif antara kapal dengan manajemen di darat, khususnya dengan pengendali dokumen, dengan manajer, dan dengan general manager. Dengan pengendali dokumen, kita sering sharing informasi, dan kita lakukan pada saat safety meeting, yang mana pengendali dokumen, para manajer dan general manager selalu kita undang untuk dapat menghadiri safety meeting kami di kapal. Kita berkomunikasi dengan pengendali dokumen tentang laporan bulanan SMPUT, masalah dokumen kapal yang expired, dan lain sebagainya. Dan sesekali kami juga datang ke kantor untuk kita saling bertukar pikiran, mengkoreksi bila mana ada laporan-laporan yang salah atau kurang, dan segera kita ralat kesalahan tersebut.
Demikian juga dengan para manajer, kita selalu bangun komunikasi yang efektif dengan manajer SDM dan umum, terutama yang berkaitan dengan sertifikat atau dokumen kru, penilaian terhadap awak kapal, coaching dan konseling juga kita bahas di sini. Dengan manajer teknik kita selalu komunikasikan tentang perawatan kapal, tentang pengadaan barang-barang yang diminta oleh kapal, kemudian rencana kerja triwulan dan rencana docking atau pembicaraan-pembicaraan lainnya. Dan dengan general manager juga demikian. Selain sering kita undang pada safety meeting, sering kita bahas masalah operasional kapal, target pendapatan dan juga perawatan kapal secara umum. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah kapal ada inovasi baru dalam penerapan ISMCode secara konsisten, tidak terbatas pada kekompakan tim, teknik pemeliharaan kapal, K3, pengarsipan dan laporan. Ini merupakan kesimpulan dari paparan kami dalam pelaksanaan ISMCode ini. Seperti yang sudah kami sampaikan di atas, bahwa kami berusaha membangun improvement dalam hal ISMCode ini, sehingga pelaksanaan ISMCode ini menjadi suatu yang prioritas dalam keseharian kami. Untuk menjaga kekompakan tim, penekanannya pada sense of belonging dari semua kru. Rasa memiliki yang tinggi dari semua kru bahwa ini rumah kita. Kita habiskan hari-hari kita lebih banyak di atas kapal daripada di rumah. Di sini keselamatan jiwa kita pertaruhkan. Kita bangun komunikasi yang apik, kita ciptakan kerukunan dan kekompakan tim sehingga kita merasa betah dan nyaman saat berada di atas kapal. Kemudian dalam hal pemeliharaan kapal, khususnya di deck departemen seperti yang disampaikan oleh Mualim 1 tadi, inovasinya yaitu kita mulai dari rencana program kerja kita yang tertuang di dalam rencana kerja triwulan. Rencana tersebut disusun berdasarkan hasil diskusi secara matang dengan mualim-mualim, dengan serang, atau dengan ABK yang lain. Jadi rencana kerja triwulan itu dibuat dengan sungguh-sungguh, dalam tanda kutip bukan asal bikin dan copy paste saja dari rencana triwulan sebelumnya. Benar-benar ini merupakan rencana kerja kita ke depan, dengan mempertimbangkan skala prioritas, mana-mana pekerjaan yang mendapat prioritas akan benar-benar dijadikan target penyelesaian. Kemudian kita persiapkan perlengkapan dan peralatan kerjanya. Kita ajukan SP2BJ jika stok di kapal habis atau peralatan yang kurang. Kemudian rencana kerja tersebut per tiap minggunya kita tulis pada papan tulis yang ada di mess room atau tempat-tempat lain yang mudah dibaca oleh kru, agar semua kru mudah untuk membacanya, sehingga ABK dengan langsung tahu order kerja dan target pekerjaan atau kegiatan kita pada minggu ini. Dengan demikian, semua kru memiliki tanggung jawab atas pekerjaan dan termotivasi untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian kita laksanakan pekerjaan perawatan secara menyeluruh dan bertahap yang meliputi seluruh ruangan, termasuk area kardek, lambung, top deck, akomodasi deck, deck penumpang, dan ruangan-ruangan lainnya. Dan yang terutama untuk area void atau kompartemen-kompartemen lainnya. Area void ini memang saat ini menjadi concern kami untuk selalu dirawat kebersihannya. Demikian juga perawatan terhadap peralatan keselamatan, peralatan navigasi, peralatan pemuatan, dan peralatan kritis juga rutin kami lakukan, dan tentunya dengan data yang terekod di kartu pemeliharaan pada masing-masing peralatan tersebut. Kita bahu-membahu dengan semaksimal mungkin melakukan perawatan di sela-sela jadwal operasional kapal kami yang lumayan padat, tapi tetap dengan semangat kita melakukan perawatan, sehingga goalnya
kapal dapat beroperasi dengan lancar, target pendapatan terpenuhi, dan kapal selalu dalam kondisi bersih dan terawat. K3 terpelihara dengan baik, dan juga laporan dan pengarsipan bisa dilaksanakan dengan rapi dan konsisten. Saya kira demikian paparan kami tentang program-program kerja kami dalam pelaksanaan ASMCUT ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bermanfaat khususnya buat kami di KMP Portling 2. Keselamatan kami terjaga, pekerjaan kami juga terukur, dan target pendapatan laba kami di KMP Portling 2 juga tercapai. Semoga ASDP semakin jaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.